baru buka, itu kami menawarkan jasa coffee konsultan. Jadi dari semua hal yang tadi, apa saja yang kami lakukan dari awal mulai 2015 sampai sekarang, yaitu perubahan. Perubahannya, yaitu berinovasi dan terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Karena dalam bisnis itu tidak ada yang abadi hanya adalah perubahan itu sendiri. Mungkin, itu saja presentasi singkat dari saya, Bu, moderator. Mungkin terlebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fajri untuk sharingnya pada kesempatan kali ini. Jadi nanti kapan-kapan semoga yang hadir pada kesempatan sore ini bisa main-main ke Cafe Dua Pintu ya. Iya, dan kuncinya tetap adalah inovasi. Baik, sebelum masuk ke narasumber kita yang terakhir, saya ingin menyapa dulu. Ini ada beberapa chat di ruang chat. Itu ada dari USU Medan, dari Balitbu Solo, kemudian dari Lubuk Basung juga. Dan ada beberapa saran dari para alumni, Ibu Zirma Yusri dari AFTA, kemudian Bapak Firdausil Ahyar. Insya Allah Pak, sarannya nanti sudah kami catat dan kami... Bapak, Bu. Oh iya, Bapak Zirma Yusri. Sorry. Bapak Zirma Yusri. Oh iya. Terima kasih Pak untuk saran dan masukannya. Sudah kami catat. Baik, kita lanjutkan kepada narasumber kita yang terakhir, last but not least, kepada Deva Primadia Almada. Ini rekan perjuangan juga ya di inkubator dan juga Science Technopark. Jadi sering ketemu kemana-mana dalam berbagai acara di bingkai STP. Silakan Deva. Ya, baik, makasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Uni ya? Kedengaran, jelas. Ya. Baik, selamat siang Pak Munzir ya. Ya. Pak Munzir, terima kasih Uni, Bapak Ibu narasumber semua. Saya lagi Zoom meeting, bentar ya, Zoom meeting. Mungkin saya coba share screen ya Uni ya untuk paparan saya. Silakan. Sudah kelihatan kah? Sudah kelihatan. Ya, volume suaranya mohon dikencengin dikit, Deva. Kelihatan, kedengeran Uni? Kedengeran jelas. Oke, baik. Saya mungkin cepat aja, saya diminta Uni Eka ya, Eka kelas senior saya di PB. Mas Deva, ini ngisi inkubasi agribisnis. Oke, saya coba buat. Ini juga sering saya paparkan juga di beberapa teman-teman, termasuk Pak Munzir ya. Pak Munzir juga sering bareng dulu dengan kita juga, dengan Kemkop. Mungkin saya cepat aja, ini sekilas tentang saya. Saya dari dulu memang berkecimpung di inkubator bisnis dari 2001 ya. Sejak saya lulus sampai dengan sekarang, sampai lembaga kita naik jadi STP dan juga LKST yang terakhir. Saya juga pengurus IB, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia. Bentar. Ya. Nah ini kalau STP kan kita lihat salah satu fungsinya ada inkubasi bisnis ya, Uni Eka ya. Nah, makanya nah ini juga terkait yang fungsi inkubator bisnis, makanya penting banget kalau inkubator bisnis ada di kampus itu peneliti itu harus terlibat gitu ya. Jadi kan banyak hasil riset yang bisa dijadikan usaha berbasis inovasi gitu ya, seperti itu. Nah, inkubator salah satunya sebagai aktor yang berperan dalam mengembangkan startup inovatif berbasis teknologi tentunya. Nah, ini mungkin teman-teman sudah tahu semua, bisa baca di perpresnya nanti untuk inkubator itu apa ya. Tapi mungkin saya akan cepat, intinya seperti ini. Startup pemula masuk ke inkubator bisnis, lalu didampingi, kalau agribisnis itu 2-3 tahun, ya dikasih pendampingan, mentoring, coaching, dan seterusnya, sampai dia bisa lulus dan menjadi wirausaha inovatif berbasis teknologi yang berdaya saing.
Oke, saya cepat. Nah, ini mungkin sekilas aja. Mudah-mudahan inkubator di UNAN sudah masuk generasi 3 atau 4 ya dari yang paparan ini, mudah-mudahan. Oke, ini hasil kajian inkubator. Mudah-mudahan juga yang di sana sudah ada di minimal sudah berkembang ya. Minimal sudah ada di level berkembang. Ini hasil kajian Kemdistek IB dan Kemdistek Dikti dan IB. Selanjutnya next. Nah, ini mungkin saya cuplik dari koran yang lalu bahwa teknopreneur itu ditargetkan oleh pemerintah dalam 5 tahun ke depan 3.500 teknopreneur. Nah, makanya ini inkubator bagus banget nih kalau UNAN sudah mulai launching inkubator bisnis bidang agribisnis. Semoga bisa menyumbang banyak teknopreneur nanti untuk next-nya ya. Kita di bawah IB saat ini baru hanya ada 150-an. Yang terdaftar resmi baru 130 ya, 120 sampai 130. Tapi yang belum daftar ada sekitar 150-an lah. Belum daftar kenapa? Karena belum ada syarat-syarat yang memang dibutuhkan menjadi sebuah inkubator itu terpenuhi. Seperti itu sih intinya. Keberhasilan inkubator apa? Tenannya tumbuh berkembang berkelanjutan. Itu poinnya ya. Jadi tenannya sukses itu keberhasilan inkubator. Nah, yang paling penting kalau untuk inkubator di saat awal, komitmen ini penting banget. Saya juga mau ingatkan lagi bahwa komitmen dari pimpinan lembaga inkubator itu mutlak banget ya. Kalau di kampus berarti ya rektornya, lalu yang kedua kepala atau direktur inkubatornya, yang ketiga tim manajemen. Salah satu aja ini mungkin tidak visinya berbeda, ya mungkin nggak jalan inkubatornya ya. Kita harus sevisi, semisi untuk benar-benar mengembangkan inkubator. Turunannya adalah legalitas, SOP inkubasi, bisnis plan, action plan, rensa, inkubator, dan seterusnya. Oke. Nah ini kalau tadi Uni bilang inkubator agribisnis, kalau menurut Infodev, Apin Infodev, ya intinya adalah yang tenanya di bidang pertanian, gitu ya, pertanian secara umum, ya. Kompetitif dan berdaya saing, intinya seperti itu. Pertanian kan bisa macam-macam, bisa perikanan, bisa on farm dan juga off farm ya tentunya ya. Dan lainnya apa? Lainnya adalah harus ada fasilitas produksi, harus ada aspek pasar, akses pasar, keuangan dan seterusnya. Oke, kenapa inkubator bisnis berbeda? Katanya berbeda nih, karena unik dan high risk, gitu ya. Jadi kalau siap-siap inkubator bisnis itu unik dan high risk. Mengisi rantai mata pasar atau value chain supply chain yang panjang, produk dari rendah ke bernilai tinggi, kebijakan, hubungan budaya komersial pedesaan perkotaan yang berbeda ya proses bisnisnya, sehingga mendorong pengenalan bisnis ke level yang lebih tinggi tentunya ya. Oke, nah ini komunitasnya kalau di kita di sini ada 3. Bentar, saya ke sana gitu. Jadi ada 3 lisensi spin-off startup atau tenan. Nah ini inkubasi ini kita ngomong tentang inkubator bisnis adalah inkubasi. Bentar. Nah kalau startup ini intinya tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya, startup itu apa. Cuman saya mau garis bawahi ini startup yang berhasil kita harus punya minimal 3 fit ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah problem solution fit. Jadi memang produk yang dihasilkan harus bisa men-solve masalah yang ada di masyarakat. Nah itu poinnya. Ya, yang pertama adalah business founder fit. Yang pertama betul tadi problem solution fit. Yang kedua adalah business founder fit. Yang ketiga adalah product market fit. Problem solution fit maksudnya adalah produk yang kita create itu bisa solve problem yang ada di masyarakat. Business founder fit adalah foundernya atau teamworknya itu tepat ya, tim yang tepat, komposisi timnya tepat. Yang ketiga adalah product market fit, artinya produk yang kita create dibutuhin pasar ya seperti itu. Jadi memang 3 fit itu selalu coba saya tanamkan ke teman-teman startup kami yang memang mau bikin usaha di bidang apapun itu ya, khususnya di bidang pertanian kalau inkubator kami. Ini product market fit ya.
Oke, saya akan cepat lagi. Nah, ini catatan penting juga untuk kembangkan startup di bidang agribisnis. Pertama rekrutmen. Jadi inkubator harus punya kriteria tenannya ya. Kriteria tenannya seperti apa? Kalau memang fokus agribis, ya agribis seperti apa? Apakah harus invensi kampus, ataukah harus ada nilai keunikannya, ataukah prospektivitasnya, dan seterusnya. Ya, itu harus clear dituangkan dalam SOP rekrutmen tentunya. Jadi nanti inkubator disusunan bikin SOP rekrutmen gimana menyeleksi tenan yang potensial untuk diinkubasi. Ya, seperti itu. Yang kedua, tim manajemen inkubator juga harus clear juga. Nah, ini penting banget, harus ada full time manager. Jadi mohon maaf kalau di kampus-kampus kebanyakan itu manajernya dosen ya. Kalau dosen itu mohon maaf kalau yang kami lihat itu kadang-kadang kurang maksimal larinya karena harus ngajar juga ya Uni ya. Iya. Harus ngajar gitu, harus penelitian, bimbingan dan seterusnya. Jadi nanti mungkin ada satu manajer yang memang bisa full time all out running, mengkoordinasikan kebijakan atau mengimplementasikan kebijakan dari kepala inkubatornya. Dan juga ada berbagai bidang keahlian juga ya. Jadi misalnya ada dari ekonomi, dari teknik dan seterusnya. Nggak bisa dari satu ilmu saja homogen, itu susah nanti runningnya. Yang ketiga harus ada sarpras. Ini juga Uni juga udah pernah lihat ya, udah pernah sampaikan, harus ada ruang usaha tenant in wall ya. Ada ruang training, ada ruang rapat bersama, ada peralatan produksi, workshop. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya ya, harus ada peralatan produksi dan memang akan dibangun. Nah, bagus banget kalau memang akan dibangun. Contoh-contoh yang ada di kita seperti ini. Terus ini kita punya 14 inwo ya. Jadi kita punya workshop juga untuk bikin pasca panen hasil-hasil pertanian. Kita punya beberapa peralatan produksi. Terus, nah ini mau inkubasi juga ini 3 tahun ya. Inkubasi 3 tahun. Dari seleksi, tahap awal, pengembangan inkubasi dan juga pasca inkubasi ya. Jadi di sini adalah model inkubasi di bidang pertanian yang kami lakukan. Mungkin juga teman-teman di sana juga sama ya seperti ini. Cuman bikin modelnya gampang, implementasinya yang susah. Biasanya gitu ini, gitu ya. Bikin modelnya gampang, implementasinya yang susah. Ini tahapannya mungkin cepat aja, nanti bisa dibaca. Terus ini layanan yang diberikan. Nah ini juga harus penting juga, nanti kalau misalnya sudah ada tenannya, kita harus punya ini ya. Apa, siapa tenan, produknya apa, pendamping siapa, coachnya siapa, mentornya siapa, dan seterusnya. Minimal clear kalau udah kita ini, kita bisa clear mendampingi secara optimal. Oke, terus promosi ini juga penting juga, harus sering-sering promosi ya. Apalagi kalau nanti baru, itu harus sombong dikit gitu ya. Sombong dikit supaya dikenal orang. Oke, saya cepat next. Ini nanti paparan bisa saya berikan ya. Nah, Monep juga kalau kita mau lihat lulus enggaknya kan yang kita bina ya kita harus Monep ya. Ada di SOP semuanya, kriteria lulusan ya, kriteria dia kita keluarin, kita DO gitu. Kalau mahasiswa DO ya, karena juga kita keluarin atau DO juga mungkin ada di SOP strategi exit kita yang udah kita susun. Itu seperti saya bilang tadi, kalau susunnya gampang, implementasi yang susah gitu ya. Itu juga harus clear nanti ke depannya. Oke, ini contoh kalau udah ada banyak yang lulus tenanya ya kita bisa bikin impact analysis ya untuk melihat sejauh mana sih multiplier effect dari keberadaan inkubator bisnis dan juga startup yang kita bina yang sukses. Nah itu kan keren ya kalau kita bisa bikin analisis ini. Ini yang ada di kami seperti ini. Oke, ini beberapa contoh produk dari tenan kami. Ini adalah dari rumput laut, kosmetik. Ini hasil invensi dosen juga, dikembangkan oleh aktornya ya, oleh startup. Dari alumni kita juga, kebanyakan alumni kita, startup kita, tenan kita adalah alumni ya, alumni dari IPB kebanyakan. Oke, ini produk-produknya. Terus ada lagi juga ini helm dari limbah sawit ya, jadi cangkang sawit, apa namanya, bingkil inti kelapa sawit tandan kosong kelapa sawit dijadikan komposit, biokomposit lalu sebagai pelapis dari helm. Jadi helmnya helm ramah lingkungan ya, seperti itu. Ini belum banyak revenue-nya, tapi ya lumayan untuk startup baru sudah bisa menghasilkan revenue atau omset ya kita anggap sudah bagus ya.
karena susah banget masarin produk hasil invensi itu susah, nggak gampang. Gitu. Ada harus lewatin Valley of Death namanya gitu ya, ini ya. Ya, Wah, itu seperti itu. lembah kematian. Iya, betul. Nah ini juga ada produk ASI booster ya dari tanaman terbangun hasil invensi dosen juga yang cukup lumayan untuk pasarnya ya, untuk sekarang pasarnya cukup lumayan. Oke, ini produk berbasis citosan juga ada untuk pangan fungsional. Ya, jadi banyak banget dari produk pertanian sebenarnya bisa dijadikan apapun ya. Yang penting model bisnis dan prospek pasarnya ada kan itu ya. Iya. Bikin bagus-bagus kalau nggak ada pasarnya ngapain? Teknologi canggih-canggih pasarnya nggak ada buat apaan kan gitu ya seperti itu. Oke, ini beberapa contoh aja produk tenan-tenan kita. Ini kayak ini simple tapi model bisnisnya oke. Mungkin teknologinya nggak terlalu tinggi tapi dia pakai sosial media ya itu kan teknologi juga. Tapi dia omsetnya udah keren gitu ya, nggak perlu pakai high tech. Dia mungkin value proposition-nya hanya murah, sehat, mudah ditemukan. 3 aja value proposition dia. Tapi dia seperti itu, omsetnya udah sekitar segitu. Paling tinggi mungkin, paling simpel tapi paling tinggi revenue-nya ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja Uni. Ini sekilas ini mungkin ya apa aja ada ya gitu. Kita mau bikin apa aja bisa kalau kita mau. Yang penting pasarnya jelas, clear, ada yang mau beli. 3 fit tadi ya, apa? Problem solution fit, problem solution fit, business founder fit, dan juga product market fit. Nah, 3 itu aja mungkin cukup ya kalau kita mau ngasih masukan ke startup sebelum dia bikin ide bisnis atau ide bisnis, itu yang kita sampaikan. Ini mungkin sekilas pengalaman saya mengamati tenan. Tadi mungkin sekilas sebentar, sorry. Paling penting tadi ini ya. Jadi inovatif prospektif, terjun langsung, fokus, terus inovasi. 3 fit tadi, hemat. Nah ini hemat susah-susah gampang nih yang hemat ini ya. Biasanya startup kita kalau udah dapat untung, wah hajar, beli macam-macam gitu ya. Nah ini sangat susah banget. Nah ini yang saya lihat dari beberapa tenan yang sukses, ya itu seperti itu ya. Jadi konsumsi hanya tidak lebih dari 30% dari keuntungan atau margin, sisanya dicemplungin lagi ke usahanya. Yang terakhir juga, ini juga kembali ke itu, jadi berbagi juga saya selalu ngingetin, nah, tenan harus berbagi ya. Ya minimal kalau kita orang Islam, zakat lah itu harus dikeluarin. Seperti itu. Mungkin itu aja ini sekilas ya, karena waktunya cepat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Deva atas sharingnya pada sore hari ini. Dan ini menjadi catatan juga Pak Dekan, bahwa ini berkembang lanjut. Sains Teknopark juga begitu, Pratama Madya Mandiri, dan kalau Sains Teknopark Unan itu di Madya kriteria tersebut. Dan yang paling penting adalah ketika inkubator kita sudah terbentuk dan berjalan, maka kita harus mendaftarkan diri untuk ikut AIB, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia. Karena walau bagaimanapun, berbagai informasi kita dapatkan melalui asosiasi, dan juga berbagai program itu juga melalui asosiasi kadang kita dapatkan. Dan saya setuju sekali dengan full time manager. Nah, itu jadi Pak Dekan, ini juga catatan kita bahwa jika ingin inkubator itu maju, memang harus ada orang yang fokus hanya mengerjakan itu. Nggak bari penelitian, nggak bari pengabdian, ngajar, semua dijadiin satu, sehingga hasilnya sepersekian dari seluruh aktivitas itu. Dan itu juga tidak akan menjadikan inkubator kita baik. Dan problem solution fit, kemudian business founder fit, dan juga produk market fit, itu jelas merupakan hal yang harus kita sosialisasikan sebelum mendapatkan agreement dari tenan kita. Baik, ini saatnya kita berdiskusi. Kami akan buka 3 untuk penanya pertama. Saya dong, Pak Armen Marah. Pak Armen Marah 1, baik. Satu lagi, sudah ada Pak Armen Marah. Pak Rasidin Azwar. Pak Rasidin Azwar. Saya Zulma Yusri. Satu lagi siapa? Saya Zulma Yusri. Zulma Yusri. Zulma Yusri, oke. Zulma Yusri, Bu. Oke, Pak. Dari pihak kumpul Ji, kami Padang dari itu. Orang dari Padang itu. Kenapa bilang saya? Oke. Pak, nanti di sesi yang berikutnya ada kita buka 3 penanya lagi. Silahkan langsung daftarkan namanya melalui chat, Pak. Nah, kita kasih kesempatan pertama kali untuk Pak Armen. Ya. Silakan, Pak. Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bu Moderator, Pak Dekan, para pemasaran tadi. Belum saya dari Jambi, Pak, dari Universitas Jambi, Fakultas Pertanian Universitas Jambi, bukan dari Padang, jadi luar Sumbar. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Anas Rizal tentang koperasi dan koperasi dan UMKM ya, bahwa 90% dari usaha kita di Sumatera Barat itu adalah dalam bentuk mikro. Nah, termasuk pertanian dan lain-lainnya. Kemudian saya ingin mengaitkan dengan Pak Elmi ya, bahwa dari 90% itu pasti kebanyakan pertanian itu ya. Dan pertanian itu kalau kita lihat sejak awal kemerdekaan sampai sekarang, kita sadari itu sama sekali belum ada perubahan, belum ada kemajuan lah dari sudut usahanya, dari bentuk usahanya. Seperti apa 40 tahun yang lalu sampai sekarang masih bentuk itu untuk usahanya. Nah, jadi ini mungkin bagaimana pemikiran kita pertanian itu bisa maju gitu ya. Tadi kita lihat alumni kita dari Fakultas Pertanian, kalau ada yang mau wirausaha, biasanya bukan memilih yang on farm. Yang dipilih adalah on farm, seperti off farmnya, seperti Fajri tadi, Al Fajri kan ya. Selamat dia sukses itu di warung kopinya ya. Jadi kompetensi kita Fakultas Pertanian itu kan on farm kan ya. Budidaya, agronomi, tanah, penyakit, dan saya kebetulan agribisnis ya. Jadi ini Pak Elmi ya, tanya saya ke Pak Elmi sama Pak Nasrizal, bagaimana mengembangkan usaha pertanian kita ini di masa depan? Ya, itu aja pertanyaannya Bu ya. Baik, terima kasih Oke, Pak, sudah kami catat. Lanjut ke penanya selanjutnya yaitu Bapak Rashidin. Oke, makasih Bu Moderator. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Saya ingin sharing terutama berkaitan dengan aspek bidang yang perlu kita prioritaskan. Tadi sudah disinggung antaranya kopi, kayu manis dan lain sebagainya. Kebetulan memang ya, jadi harus menurut saya dua konteks yang harus kita gali karena kita tahu bahwa Sumatera Barat kita ini sumber daya lahan kita sangat minimal dan kondisi kita itu adalah topografi yang tidak datar dan banyak gunung. Jadi kita harus menyesuaikan pilihan komoditas yang akan kita usahakan di Sumbar ini. Salah satu tentu saja adalah komoditas yang layak untuk agroekosistem kita. Yang kedua, yang memiliki nilai tambah dan tentu saja memiliki pasar yang kuat. Saya ingin menggarisbawahi tadi salah satu contoh, karena adalah kayu manis. Saya kebetulan sampai sekarang masih anggota tim penilai pelepasan varietas untuk tanaman perkebunan. Saya pernah 2 tahun lalu mendaki Gunung Kerinci untuk melihat calon varietas yang akan dilepas sebagai sumber benih di Kerinci. Kebetulan saya jadi tim penilai. Nah, di situ saya dapat informasi yang bagus bahwa itu ada keragaman genetik kayu manis yang cukup banyak yang perlu kita pilih untuk kita budidayakan. Nah, dari segi produknya saya mendapat informasi di Kerinci bahwa saat ini nilai kayu manis itu sangat tinggi, terutama yang berkaitan yang disebut dengan cassia stick tadi. Cassia stick itu adalah stick kayu manis yang dipanen dari Cassia Vera umur muda. Dan ini sebenarnya, dan itu memiliki harga yang tertinggi daripada tradisional Cassia Vera. Jadi hal ini bisa kita budidayakan harusnya, karena itu bisa kita panen yang untuk stik itu adalah sekitar 6-8 tahun. Paling sampai 10 tahun. Jadi 6 tahun. Nah, yang kedua, karena kita tahu bahwa kita di Sumatera Barat ini memiliki 3 gunung, malah 4 gunung dengan Gunung Sago, Singgalang, Merapi, dan Singgalang dan Gunung Sago, dan itu semua potensial untuk
kayu manis, karena kayu manis itu adalah tanaman hutan yang artinya bisa serasi dengan konservasi. Jadi mungkin saat ini kita sudah bisa membudidayakan kayu manis dengan memilih ya sumber benih yang baik, dan nanti kita budidayakan untuk dipanen sekitar 6 tahun dan itu dipanen. Nah kemarin waktu saya di Kerinci, untuk stik itu diekspor dengan harga 100.000 per kilo. Jadi harganya sangat bagus dan itu bisa dipanen. Nah kalau kita budidayakan dengan baik mungkin bisa lebih cepat lagi bisa dipanen. Itu salah satunya. Juga kopi tentu saja, itu serasi kopi dan kayu manis. Jadi Pak Dekan, jadi mungkin kita merumuskan prioritas dari komoditas yang akan kita galakkan untuk wilayah kita di Sumatera Barat sesuai dengan agroekosistem kondisi kita, dan ini kita kaitkan dengan program kita pembinaan SDM yang ada di fakultas. Kemudian kita konekkan dengan program pengembangan bisnis yang seperti ini. Ini adalah satu aspek saja yang apa. Nah, saya saat ini berada di Payakumbuh dan saya adalah seorang pensiunan Badan Litbang Pertanian, tapi saya ngambil pensiun 56. Jadi saya sudah 14 tahun bergerak sebagai konsultan. Jadi karena melihat kegiatan konsultan itu, saya menjadi gregetan juga untuk tidak bisa berbuat. Makanya saya pulang kampung untuk berbuat. Tetapi saya sesuai dengan bidang saya adalah mengenai perbenihan dan pemilihan tanaman. Saya sekarang menyiapkan benih di Payakumbuh. Karena apa benih? Ya jagung, saya pilih jagung karena jagung itu kita butuhkan untuk sumber. Yang kedua itu siklus hidupnya lebih cepat. Saya melakukan kegiatan pemulihan sekarang. Jadi ke Pak Dekan, saya butuhkan saat ini kalau ada mahasiswa yang bisa bergabung dengan saya, baik S1, S2 maupun S3, saya bisa melakukan, ada program penelitian saya, di samping varietas yang ada saya sekarang, saya betul-betul bertekad mendapatkan varietas yang beradaptasi baik untuk sumber dan sanggup bersaing dengan varietas yang saat ini populer di masyarakat. Dan ini menjadi tekad saya untuk mendapatkan ini, kalau saya bisa nanti berkolaborasi dengan fakultas untuk melakukan penelitian ini, akan sangat baik sekali, dan saya berharap program ini akan saya selesaikan paling dalam waktu paling lama 3 tahun. Ini target saya akan mendapatkan varietas yang saya inginkan. Jadi begitu aja saran saya, sharing saya kepada Pak Dekan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir di sini. Kebetulan saya ada meeting juga. Yang lain setelah ini saya mohon pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada penanya yang ketiga, Bapak Zurma Yusri. Kami persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sahabat saya ini, Bapak dan Ibu semuanya. Saya ingin sharing. Saya baru 20 hari ini pensiun dari Dinas Koperasi dan UKM Sumbar. Kebetulan itu Pak Nasrizal yang menggantikan saya kan. Jadi sering bahwa pertama memang wirausaha saat ini timnya memang bagus dan tumbuh. Ini sebagai dasar saja, saya setelah bekerja di Dinas Koperasi dan UKM di dulu zaman Kanwil Kandep, lalu muncul dalam pikiran saya, kalau saya dari dulu di fakultas mendapat ilmu wirausaha, barangkali saya tidak mau jadi pegawai negeri. Itu salah satu motivasi, artinya barangkali dari alumni mahasiswa kita itu sebenarnya tidak mau juga jadi pegawai negeri kalau peluang wirausaha ini ada kan. Ilmu dasarnya ada di tempat kita. Saya dari jurusan THP dulu. Belajar tentang pasca panen sektor industri pertanian kan. Tetapi memulainya bingung dari mana mulai. Apalagi waktu kita tamat itu sering kalau waktu dulu kita sering tak berdaya yawan ndak fiti tamat itu nak fiti nak do modal nak do. Setelah kita tamat ke mangalek ndak ada uang di saku. Nah, tidak ada yang menggiring. Lalu tertumbuhlah ke sana ke sini kan baru kita akhirnya dipegawai. Artinya sekarang dengan adanya inkubator ini bisa menjadi solusi bagi mahasiswa kita yang sudah ada jiwa
apa bibit wirausahanya kita bina. Dan ilmunya ada di tempat kita. Nah, di bidang pertanian, kalau untuk Sumbar, sebenarnya sektor pertaniannya memang andalan. PDRB Sumbar ini sebagian besar kan di sektor petani. Nah, makanya untuk ke depan, mudah-mudahan terpilih gubernur yang betul-betul pro pertanian dan bisnis pertanian, ini apa meeting betul dengan program kita ini, program inkubator wirausaha ini. Nah, lalu Prof. Elmi selama ini sebenarnya sudah mulai membuat MBSSC, Minang Business School and Entrepreneurship Center. Nah, artinya di luar kampus, beliau sudah menggerak kayak inkubator ini. Nah, cuma dengan apa? Di luar dengan sumber daya yang hanya tidak seberapa tarik sana tarik sini, tapi sudah melahirkan cukup banyak wirausaha. Nah, jadi pengalaman ini barangkali itu yang sudah sering Pak Elmi tadi. Lalu berikutnya yang saya sarankan, karena walaupun statement saya tadi, walau waktu ketika saya di fakultas dulu kalau dapat wirausaha, lalu saya tidak akan dari artinya, saya tidak menyalahkan fakultas waktu itu, kan iklimnya beda dulu dengan sekarang. Tetapi kan alumni kita kan banyak yang berhasil wirausaha, walaupun waktu itu belum ada pelajaran wirausaha di sekolah, tapi sekarang sudah banyak. Yang sudah banyak berhasil ini tinggal kita panggil ke inkubator, lalu memberikan informasi seperti Pak Rasidi Azwar tadi, apa yang potensi untuk dimulai. Nah, jadi semua yang punya ilmu itu menggerakkan apa yang potensi ekonomi, sehingga di inkubator itu cepat tumbuh wirausahanya. Apalagi sekarang misalnya kopi, jagung, ayam, sapi, itu kondisi sekarang yang sangat dibutuhkan untuk bisa berkembang wirausaha. Jadi ini yang perlu saya pastikan. Kalau soal SDM yang memimpin, bagaimana sumber daya, Bapak Ibu, kalau kita sudah niat sudah full, yang penting sekali layar terkembang jangan surut kembali. Kalau kita sungguh-sungguh ini jadi. Jangan terbayang pula nanti inkubator tinggal situ-situ, tidak. Kalau kita sudah sungguh-sungguh, apalagi iklimnya sekarang sangat tumbuh, ini inkubator kita betul-betul sangat mendukung dan akan jadi. Alumni yang sudah pengalaman ini tinggal panggil saja. Dan syaratnya juga, baik dosen, baik alumni yang dipanggil sana, tidak materialis. Artinya, tanpa honor pun mau datang. Jangan dengan ilmu pula, sisen pula yang ini, sekian 4 sisen, 5 sisen, jangan itu pula, tidak ada sisi-sisinya. Pak Elmi mengundang orang di MBSSC dari luar daerah, malah dengan ongkos sendiri tanpa bayar tuh mau orang kan. Apalagi kita alumni, apalagi sedang berada di Sumbar sekarang. Saya kira tidak berat untuk datang untuk jadi narasumber di inkubator untuk memberikan saran di inkubator. Barangkali itu yang penting Pak Dekan, Bu Moderator, mudah-mudahan ini bisa mendukung kita sehingga inkubator dan Fakultas Pertanian yang dikatakan Pak Elmi tadi bisa mendeklarasikan kalau mau masuk wirausaha bidang pertanian yang sukses masuk Fakultas Pertanian UNAN atau Fakultas UNAN. Nah, itu barangkali sangat bisa sekali dilakukan saat ini karena potensinya sangat ada. Alumni kita sekarang yang hebat-hebat itu sudah ada sekarang untuk mendukung. Barangkali itu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini kebetulan pas azan, kita dengarkan sebentar ya Pak, sebelum nanti Prof. Helmi menanggapi pertanyaan dan saran dari Bapak Armin, Bapak Rashidin, dan juga Pak Zirma Yusri.
Baik, kita sudah mendengarkan azan bersama-sama Bapak Ibu, dan kami persilakan kepada Prof. Helmi untuk memberi tanggapan Pak dan jawaban atas pertanyaan dari para penanya kita. Baik, terima kasih moderator Pak Armen Mara. Yang pertama ya, pertanian kita begitu-begitu aja gitu kan, udah puluhan tahun. Ada banyak hal sebenarnya di situ, tapi yang paling inti adalah yang kerjanya inkubator itu tak ada inovasi selama ini, kan? Jadi ada stagnasi inovasi di situ, sehingga bertani itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar daripada itu. Itu satu. Jadi kita perlu membawa petani kita ini untuk mengaplikasikan inovasi. Bagaimana caranya? Saya sudah uji coba juga di lapangan. Kalau di fakultas dan universitas ada Sains Teknopark. Di lapangan itu kita buat semacam community teknopark yang bekerjanya itu sepanjang rantai nilai. Pak Armen Mara mungkin bisa observasi, penyuluhan pertanian kita selama ini itu berhenti di produksi. Setelah petani berproduksi, dia dilepas ya ke pasar yang sangat ganas gitu, yang harganya bisa turun naik dan sebagainya. Lalu kerja keras mereka berproduksi bisa tidak terimbali karena mereka dilepas saja gitu. Nah, oleh sebab itu konsep pembinaan petani ke depan, bimbingan kepada petani, itu mestilah sepanjang rantai nilai. Nah, jadi sekalian ini pesan ke Pak Nasrizal gitu kan. Jadi koperasi itu mesti menjadi institusi yang bisa memberi perhatian kepada anggotanya, kalau anggotanya itu petani, itu sepanjang rantai nilai. Jangan dibiarkan setelah panen lalu dia diceburkan ke ganasnya pasar gitu kan, sehingga terkapar di situ. Nggak bisa berbuat apa-apa gitu dan powerless. Gitu. Nah, oleh sebab itu maka community teknopark itu wirausahawan muda 3-4 orang bisa mengoperasikan community teknopark, mungkin luasannya sehektar 2 sebagai inti. Lalu mereka membina petani sekitarnya, jadi tidak ada tuntutan untuk mengeluarkan ongkos untuk membeli lahan luas, tidak perlu. Dia punya modal 1 hektar, 2 hektar saja cukup. Bikin intinya di situ. Kalau dia mau menyuluh tentang cabai, dia bertanam cabai. Jadi kalau dia membimbing petani sekitarnya tentang cabai, dia tidak omong doang gitu. Ya, tidak omdo. Penyuluh kita sekarang banyak yang omdo, ya. Pengetahuan dapat lalu cerita sama petani. Lalu petani itu sendiri mengerjakannya mungkin sudah lebih ahli daripada penyuluhnya. Nah, sekarang dengan ada community teknopark ini, saya nggak tahu kalau Pak Nasrizal berminat menggunakan pendekatan ini di koperasi gitu kan. Jadi kita siapkan wirausahawan mudanya di inkubatornya Fakultas Pertanian ini. Lalu dilepas ke lapangan, dia membuat community teknopark sebagai inti. Dari inti yang sehektar 2 itu dia sudah hidup gitu. Dia sudah bisa mendapatkan pendapatan karena ada ternaknya di situ, ada hortikulturanya di situ, ada tanaman kebunnya di situ dan seterusnya gitu kan. Dia sudah hidup, kemudian dia membina petani sekitar sehingga tercipta volume produksi. Nah, lalu dia naik kelas di situ menjadi penampung produksi petani,
mengolahnya dengan inovasi Bu Eka Chandralina, ada nilai tambah, lalu kemudian dia jual. Petaninya dapat harga yang lebih bagus, dia tidak tercebur ke ganasnya pasar lokal, dan pelaku wirausahawannya ini dapat bagian karena dia menciptakan nilai tambah, margin itu yang dia dapat. Petani pasarnya pasti harganya tidak dimainkan, pelaku wirausahawan mudanya itu dapat uang nilai finansial dari nilai tambah produk yang dia olah dari petani, dan itu volumenya jadi besar. Kalau dia punya 1-2 hektar, petani sekitarnya ada 15 hektar, kalau dia tanam jagung itu sudah berapa banyaknya, kan udah kirim truk orang ke sana untuk jemput gitu kan. Jemput silase juga gitu kan. Nah, jadi perlu pendekatan yang berbeda Pak Armen, nggak bisa lagi dengan cara yang lama. Yang perlu itu adalah bawa inovasi ke dalam realitas agribisnis petani itu. Oleh sebab itu ada perlu pengelolaan inovasi tingkat komunitas. Seperti apa itu yang namanya teknopark komunitas. Lalu siapa yang bisa memainkan peran ini? Bisa kelompok tani yang didampingi oleh peneliti, didampingi nanti oleh pelaku usaha, bisa menjalankan peran itu. Kemudian juga bisa peneliti, bisa di tempat site risetnya itu bisa menjadi community teknopark gitu kan. Ada banyak pola yang bisa. Koperasi yang punya usaha yang jelas di situ bisa juga menjadi community teknopark. Disitulah petani belajar, di situ penyuluhan dilakukan, di situ juga nanti hasilnya bisa ditampung dan diolah gitu kan. Nah, yang dikerjakan Solok Rajo sebenarnya seperti itu. Dia bergeraknya sepanjang rantai nilai. Dia bina petani, dia tanam kopi kampung, lalu dia olah buah kopinya jadi green bean dia roasting, kemudian dia pasarkan. Di sepanjang rantai nilai dia mendapatkan nilai finansial. Petaninya jadi hidup, dia juga dapat duit gitu kan. Nah, jadi sejak Solok Rajo ada, itu harga kopi masaknya dari 2.000 sekarang sebelum Covid itu jadi 8.000. 4 kali lipat kenaikan harga buah kopi masak karena kehadiran Solok Rajo yang menangani usaha tani itu sepanjang rantai nilai. Dia menyuluh petani, nampung hasil, olah, nanti diekspor. Nah, menurut saya Pak Armen pendekatannya mesti di sepanjang rantai nilai, mulai ada inovasi ke dalam. Inovasi dibawa oleh wirausahawan muda yang nanti lulus dari inkubatornya Bu Eka Chandra gitu kan. Apakah di fakultas kan unit saja kan gitu kan. Yang lola semua kan UNAN gitu. Nah, tinggal Bu Eka Chandralina bikin model bisnisnya kayak apa. Jadi dari situ nanti wirausahawan muda akan lihat, tidak lagi ngomong kayak Pak Eri gitu kan. Bahwa menjadi wirausahawan muda bukan berarti berlumpur-lumpur gitu kan, hidupnya kere karena duitnya sedikit. Tidak seperti itu. Dia menjadi manajer dari sebuah bisnis dan mendapat financial value dari penerapan inovasi. Nah, itu yang menurut saya ke depan perlu Pak Armen. Jadi bergeraknya itu tidak hanya di on farm saja gitu. Kita tidak pilah-pilah lagi pertanian itu menjadi produksi saja, pasca panen saja, processing saja, pemasaran saja, gitu lagi. Ini sepanjang rantai nilai itu diurus. Pak Rasidin, ini tawaran bagus sekali Pak Dekan. Jadi bisa menjadi salah satu kegiatan awal di inkubatornya Fakultas Pertanian ini itu mulai menghasilkan wirausahawan dalam hal jagung. Jagung ini nggak usah pikirin lagi pasarnya, berapapun jagung dihasilkan sudah ada yang mau beli di situ. Bahkan sekarang impor kan karena nggak cukup gitu. Jadi market is not the question anymore gitu kan. Tapi kalau kita bisa hasilkan ini, orang-orang yang bisa berbisnis jagung, bisa berkolaborasi dengan Pak Rasidin, itu percepatan perluasan arealnya akan cepat. Kita bisa mengurangi impor, lalu uang yang semula kita kirim keluar beredarnya di antara wirausahawan muda kita gitu. Nah, itu yang penting. Jadi menurut saya Pak Rasidin
terima kasih atas kesempatan ini, dan menurut saya inkubator Fakultas Pertanian perlu merespon itu, gitu kan. Nah, jadi Pak Zirma karena sudah pensiun mungkin bisa lebih aktif ini kan, dengan kesadaran bahwa kalaulah dulu gitu kan dapat pelajaran tentang kewirausahaan, mungkin saya tidak jadi PNS. Nah, itu sekarang dipakaikan di dalam inkubator ini gitu, menjadi mentor nanti. Oke, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ikut interupsi, komen sedikit. Boleh ikut komen sebentar, sedikit. Ya, 3 detik ya Pak. Iya. Oh, 3 detik mau ngapa? Ini mohon maaf ini, bagus itu konsepnya. Ini pengalaman saya di Lampung ya. Ya, itu Pak. ada di Litbang dulu ada program Prima Tani. Nah itu kan pembinaan minimal 1 desa dengan produk yang diunggulkan untuk diagribisniskan. Nah sekarang bisa saja itu diinisiasi oleh fakultas, mungkin ada desa binaan terkait dengan produk apa yang unggul di sana untuk diagribisniskan terkait dengan pasar yang pasti. Nah kalau jagung tadi kan sudah ada. Tidak mungkin pula nanti semua lahan orang akan dirubah untuk jadi jagung. Kan nggak begitu. Nah jadi mungkin ada desa binaan ini, mohon maaf, Brawijaya saja itu desa binaannya itu di Lampung bukan main. Kebun kopi. Nah masa kita di Sumatera Barat, Fakultas Pertanian sudah sekian tahun, nggak punya desa binaan yang sifatnya betul-betul dapat dikembangkan sebagai agribisnis masa depan. Nah mungkin itu barangkali coba. Saya sudah sarankan beberapa waktu yang lalu seminar, setidaknya Fakultas Pertanian punya etalase. Kan ada kebun di belakang itu, dijadikan etalase. Apa saja yang produk-produk unggulan, komoditas-komoditas unggulan, ditanam di sana sekaligus sebagai yang part-part tadi itu. Sehingga dapat juga jadi kunjungan untuk orang belajar, yang katakanlah kebun edukasi atau apa istilahnya. Gitu. Saya kira itu demikian, makasih. Baik Pak. Kalau boleh sedikit Bu Eka, ini menambah informasi ke udah Firdausil Akhyar Ben ya. Ya silakan Pak. Angkatan 79 ini udah Firdausil ya. Di pertanian angkatan 79 masih kena posma dulu sama udah Firdausil. Soal desa binaan itu UNAN sudah punya program namanya satu nagari, satu staf ahli dari dosen. Sudah ada, Pak. Nah, dari sisi membawa inovasi sudah gitu kan. Cuma dari sisi yang tadi, yang pembiayaan startup itu lemah sekali. Kalau diandalkan kur di lapangan, saya udah turun juga ke lapangan, masih meminta jaminan yang itu nggak mungkin disediakan oleh rumah tangga miskin gitu kan. Jadi masih ada kompleksitas di situ yang perlu kita hasilkan. Makanya saya tadi ngusulin kalau bisa ini Bank Nagari bekerja sama dengan alumni-alumni yang sukses ini membuat semacam financing social enterprise. Jadi sifatnya bagi hasil nanti gitu udah kan. Jadi lembaga ini sertakan modal ke petani binaan mitra nanti bagi hasil. Bisa lebih tinggi dari bunga bank dapatnya gitu. Kira-kira itu pikiran tadi kenapa perlu financing social entrepreneurship itu ya, social preneur itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Pamit ya Bu moderator pamit ya. Oh iya Pak, silakan. Terima kasih sudah berpartisipasi. Mungkin kami persilakan Pak Nasrizal untuk menanggapi sedikit Pak terkait 3 pertanyaan pertama sebelum kita masuk ke sesi yang kedua. Ya, terima kasih Bu moderator. Tadi sebetulnya sudah dijawab oleh Pak Helmi ya beberapa terkait itu. Kemudian tadi senior kita Pak Zirma itu memang sebetulnya kami di Dinas Koperasi UKM ini sudah bergerak ke ranah apa yang disampaikan oleh Pak Helmi tadi. Di setiap rantai nilai. Tadi saya sudah sampaikan sebaran UMKM itu pada rantai produk. Ya kita Pak Kades. Barangkali
barangkali tentu ini yang perlu kita ke depan menjadi bahagian dari inkubator ya. Kita memang berharap para wirausaha pemula ini atau wirausaha muda ini, apalagi yang lahir dari perguruan tinggi, ini kita dorong untuk bisa bergerak kepada rantai nilai yang mungkin bisa dimasuki dalam konteks peningkatan nilai tambah. Tadi diusulkan memang koperasi bisa masuk di rantai nilai, kami sepakat itu, dan bahkan belakang ini sebetulnya Pak Zirma sebelum pensiun sudah memulai ini. Beberapa komoditi sudah dilihat sebagai komoditi yang mempunyai nilai strategis dalam mendapatkan pasar-pasar yang memang perlu dikembangkan di masyarakat. Terutama beberapa komoditi di antara tadi sudah disebutkan jagung, kemudian ayam, kemudian ternak lainnya. Bahkan saya melihat juga ada peluang juga kita berusaha. Tadi Pak Armen mempertanyakan usaha pertanian apa untuk masa depan. Jadi ini informasi juga yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya kita melihat di pemerintah daerah setiap tahunnya itu miliaran uang yang disediakan untuk pengadaan bibit. Bibit baikkah itu bibit pertanian, bibit yang sifatnya bibit keras ya, yang untuk perkebunan. Tapi selalu yang mengusahakan ini orang di luar pertanian. Pengusahanya selalu dia orang di luar pertanian. Kemarin Pak Safrizal misalnya waktu menjadi Kepala Biro pengadaan barang dan jasa itu, ternyata yang masuk diskusi kita, ternyata yang masuk menjadi wirausahanya itu atau pengusaha itu bukan berbasis orang pertanian. Jadi lucu juga sebetulnya. Jadi inilah salah satu juga peluang bagi kita ke depan bagaimana bisa menghasilkan. Tadi Pak Rasidin menyatakan bergerak di bidang pembibitan atau perbenihan, dan ini baik sekali untuk kita dorong menjadi wirausaha pemula. Jadi ada slot-slot tertentu, mungkin ada yang bergerak di budidaya, ada yang bergerak di pengolahan hasil, atau memang ada yang bergerak sampai kepada konsumennya dalam bentuk restoran dan lain sebagainya. Seperti disampaikan Pak Helmi tadi. Yeah. Kemudian juga kita melihat apa yang dilakukan oleh senior kita juga Pak Joni di dalam konteks urban farming. Barangkali ke depan ini akan menjadi salah satu solusi juga bagi perkotaan dalam rangka memprogramkan atau menyiapkan pelaku wirausaha muda dalam konteks akses untuk perkotaan. Yeah. Jadi mungkin itu yang komentar saya berkaitan apa disampaikan oleh penanya atau penanggap tadi. Mudah-mudahan ini ada merupakan bagian yang bisa diskusikan untuk masa yang akan datang. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Ini juga ada informasi dari peserta yang hadir, Ibu PKD Hayati, bahwa Desa-Desa Saling Kaunan itu merupakan desa mitra dari Fakultas Pertanian juga. Jadi implementasinya sudah dirintis, tapi penerapan konsep yang tadi disampaikan oleh Prof. Helmi belum seutuhnya kita terapkan. Andai itu bisa kita terapkan, mungkin hasilnya akan lebih nyata. Baik, kita masuk ke tiga penanya. Mohon singkat Bapak, karena keterbatasan waktu kita. Sudah dicatat itu Bapak Sepindra Juta, kemudian Bapak Arinal, dan Pak Firdausil Ahyarben. Saya persilakan Pak Sepindra Juta terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dekan yang kami hormati, Pak Profesor Helmi, Pak Kepala Dinas UMKM, Koperasi, Bapak Nasrizal, Bapak narasumber dan Bapak-Bapak serta webinar hadirin sekalian pada hari ini. Jadi menyikapi konsep inkubator bisnis, jadi ada sedikit yang perlu mungkin menurut pandangan saya yang harus ditekankan. Pertama saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Profesor Helmi, bahwasanya rantai nilai itu harus digalang terlebih dahulu. Apa maksud rantai nilai tadi? Ya seperti kata Pak Nasrizal tadi,
kita mulai dari hulu sampai hilir, itu yang rantai nilai. Dari mulai budidaya, kesuburan tanah, teknologi pengolahan hasil, inovasi, kemudian pasar, kemudian nilai ekonominya, itu yang perlu. Jadi kalau kita bicara inkubator bisnis, nah mungkin sepotong-sepotong. Dan untuk bagaimana inkubator bisnis itu bisa setidaknya generasi muda kita tidak seperti sekarang patah arang aslinya, banyak generasi muda kita patah arang, patah pucuk Pak Profesor Helmi. Saya di kampung banyak sekali patah pucuk dari ini. Kenapa? Rantai nilai itu tidak dijaga Pak Helmi. Mulai dari budidaya, kesuburan, teknologi pengolahan hasil, oke, itu semuanya bisa kita tingkatkan. Tapi di saat kita masuk kepada pasar, bisnis, nilai ekonomi, itu langsung patah arang, Pak. Tidak ada jaminan ekonomi nilai bisnis kita hari ini. Makanya disitulah penting untuk bagaimana inkubator bisnis ini bisa kita kembangkan pertanian. Pertama, kata Pak Azwar Sidin, Azwar tadi penting adanya sebagai labor on-farm eksperimen kita. Nah, itu di UNAN mungkin kita jadikan itu nanti yang di atas itu. Memang harus kita mulai. Dan itu tidak mungkin setelah jadi alumni kita mulai. Saya menanamkan kepada seorang mahasiswa itu harus mulai duduk saja di Fakultas Pertanian, itu setidaknya sudah harus jadi pelaku. Supaya Anda bisa jadi seorang entrepreneur, tidak kita tanamkan, mahasiswa itu hanya untuk mencari jaga barangkali. Nah, makanya awalnya harus kita mahasiswa harus ada pelaku dan dia punya setidaknya satu bidang lahan untuk dia sebagai pelaku tadi sampai pada bisnis. Nah, kemudian yang kedua, itu sebagai teknologi mungkin kampus. Jadi ada 3 rantai yang harus kita untuk bagaimana pengembangan inkubator bisnis. Ada akademisi, itu lingkungannya bagaimana mencari menelurkan inovasi baru. Mikrofonnya Pak Sevindra itu mute. Tolong buka mikrofonnya dulu. Suara nggak kedengaran. Maaf. Jadi dari tadi nggak kedengaran gitu. Kedengaran Pak. Sedikit yang tidak. Jadi maksud saya 3 rantai tadi, nilai tadi harus kita jaga untuk bagaimana nilai-nilai sampai ekonomi kita terjamin Pak Prof. Jadi setidaknya apa? Kampus sebagai penelur daripada teknologi, ahli teknologi inovasi, kemudian sebagai kebijakan untuk pasar itu pemerintah daerah atau pemerintah. Kemudian pasarnya kita galang. Kalau hari ini kita hanya memacu bagaimana mahasiswa jadi seorang ahli teknologi inovasi, tapi pasar tidak kita jamin, nilai ekonomi tidak bisa menjaga kesejahteraan para pelaku agribisnis ini tadi. Makanya penting kalau saya menyatakan hari ini itu mulai digalang dari kampus. Jadi inkubator bisnis itu ada seluruh elemen berkumpul. Ada akademisinya, ada intelektualnya, ada pengambil kebijakan pemerintah, ada pelaku bisnis pasar. Kalau tidak itu akan hanya sampai seperti biasa juga konsep tekstual secara kontekstualnya kita tidak bisa menjalankan. Jadi ini banyak hari ini saya mencoba sekarang dari dulu sudah agro entrepreneurship Pak. Coklat kecek kawannya unggul, ambo tanam lo coklat. Pinang ambo tanam lo coklat, pinang. Jagung lah ditanam lo jagung. Sekarang ubi, karena rantainya banyak ini rantai pasoknya. Tapi di saat tertentu itu akan anjlok. Di saat anjlok, para pemilik modal oke, masih bisa bertahan. Tapi bagi milenial baru yang tidak punya modal ini langsung hancur. Iya Pak. Itu penting kita jaga di bisnis ini setidaknya ada 3 rantai tadi, teknologi dari kampus, kemudian pengambil kebijakan pemerintah, kemudian pasarnya itu harus kita cari. Oke Pak. Nah, jadi itu mungkin barangkali masukan sedikit pengalaman di lapangan, sangat banyak ini penting kita benahi ini. Nah, mungkin tekstual kita terus. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya selanjutnya Bapak Arinal, mohon singkat Pak, to the point. Bapak Arinal. Baik, kita lanjut ke Bapak Firdausil Ahyarden. Kami persilakan Pak. Sudah tadi kan? Ini enggak, ini ada sedikit pertanyaan. Tadi
tadi ceritanya rantai nilai ya. Rantai nilai ceritanya. Kalau saya bicaranya, kita kan dari hulu sampai ke pasar. Nah, di situ itu ada rantai komoditas. Rantai komoditas itu di dalam sepanjang rantai itu sampai dari hulu sampai pasar, di situ masuk inovasi. Nah, kita coba rentang rantai itu. Di mana rantai itu kendor, di situ masuk inovasi. Apakah itu inovasi teknologi, apakah inovasi input, atau inovasi apa saja di sepanjang rantai yang kendor. Nah, itu barangkali yang perlu kita. Jadi kalau mungkin seperti yang saya sarankan tadi, ada desa binaan, Pak Helmi udah bilangin, kita sudah ada tadi. Nah, komoditas unggulan di suatu daerah itu apa? Kita lihat dari hulu sampai pasarnya, di mana rantainya yang kendor. Kalau di pasar, pasarnya itu apakah karena pembelinya atau memang kualitasnya. Nah, di situ masuk inovasi. Nah, disitulah fungsi kita sebagai intelektual, sebagai ilmuwan untuk memasukkan inovasi-inovasi itu, apakah inovasi teknologi, apakah inovasi kelembagaan, dan lain-lain sebagainya, termasuk permodalan. Nah, ini barangkali yang perlu kita cermati juga. Jadi rantai nilai barangkali berbeda cara bicaranya, tetapi saya bicara rantai komoditas mulai dari hulu sampai ke hilir, sampai ke pasar, tentu ada rantainya yang kendor. Nah, yang kendor itulah di situ yang kita benahi supaya dia tidak banyak birokrasi pasar di situ. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Helmi, langsung Prof. Silahkan ditanggapi terkait dengan rantai-rantai ini. Ya, jadi secara konsep dasar itu sudah sama gitu kan. Tinggal kita kembangkan ini. Jadi menurut saya ini inkubator ini penelitian dosen nanti harus lihat itu setiap komoditi unggulan di desa tertentu itu seperti apa rantai nilainya, di mana peluang finansial value generationnya di mana, inovasi apa yang perlu di situ dan seterusnya gitu. Jadi kalau informasi itu ada bagi wirausahawan baru lebih mudah masuk, memberikan pendampingan juga menjadi lebih mudah gitu kan. Jadi memang itulah kita sekarang harus berubah dari hanya membina produksi ke arah bekerja di sepanjang rantai nilai itu. Kasih Bu Eka. Baik, Prof. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan untuk narasumber yang terakhir, Deva. Deva masih bersama kita. Ya, Uni Eka. Ya, Uni. Ini ada pertanyaan, mana sih sebenarnya yang perlu kita kaji duluan ketika kita membangun startup, mendahulukan produk lokal terlebih dahulu, atau kita memang melihat kebutuhan pasar, mana sih yang duluan? Nah, bagaimana cara mengambil tengahnya? Nah, gitu. Silakan. Konsepnya ingin mengembangkan produk berbasis lokal, tapi kita juga terikat dengan kebutuhan pasar. Nah, itu gimana? Silakan deh, Bang. Ya, kalau produk itu kan bisa usaha, bisa produk, bisa bentuk produk atau jasa ya. Intinya yang paling penting adalah model bisnis kalau menurut saya. Kalau istilahnya bisnis model kanvas ya, model bisnis yang menggambarkan kita ini konsepnya mau kemana sih, itu satu. Yang kedua juga ya kita harus clear tahu value proposition dari produk kita itu apa, sehingga kita tahu kita bersaing sama siapa nih gitu ya. Apakah kita mau langsung apple to apple atau kita mau main cari yang sisi level keduanya atau dan seterusnya, atau jadi semacam bukan kompetitor malah kolaborator, bisa juga jadi kolaborator dengan pesaing. Intinya gini, kalau mau bikin produk, yang pertama tadi problem solution fit, simpelnya gitu aja ya, problem solution fit. Produk yang saya mau bikin ini ada yang memecahkan masalah apa yang di masyarakat ya, ada nggak orang yang perlu dengan yang saya bikin. Nggak usah takut ada pesaing atau enggak, nggak usah takut ada yang banyak udah bikin, tapi kita punya uniqueness apa, value proposition-nya dari produk atau jasa atau bisnis kita atau apa, itu satu. Tentunya dikaji dulu sebelum dengan analisis kompetitor. Kita bikin analisis kompetitor kan, produk kita dengan produk sejenis ini apa sih, kita lemahnya di mana, kuatnya di mana, kita masuk di situ, kita perkuat ini lah, kita main uniqueness, oh dia
distribusinya kayak gini. Oke, saya main distribusinya yang lebih menyamankan konsumen. Bisa masuk dari situ. Bisa ngambil pangsa pasar dia atau market share dia kita ambil sedikit, misalnya gitu kan bisa. Yang kedua juga tadi produk market fit ya. Selain apa tadi business founder fit, produk market fit itu juga produk. Kalau saya bikin produk ini ada nggak yang mau beli? Sebelumnya apa ya? Sebelumnya bikin namanya konsep paying customer. Saya pernah dengar gitu. Jadi gini, bikin survei kita mau bikin produk A, tanya ke sebanyak-banyaknya orang, Pak, kalau saya mau bikin produk ini, kira-kira Bapak mau beli nggak? Atau Ibu mau beli nggak? Keliling terus, tapi udah matang ya, konsep prototipe produknya udah matang. Kita keliling mulai dari level A, B, C, sampai level bawah, level menengah, sampai level atas yang kita kenal, kita bikin survei simpel kayak gitu. Kalau memang, oh kira-kira banyak ya yang mau beli, yang mungkin itu salah satu indikator, oke, kita bisa bikin produk ini. Itu mungkin salah satu survei awalan yang bisa dilakukan paying customer ya. Apakah kalau saya bikin produk seperti ini, Anda mau beli? Misalnya gitu. Itu baru awalan. Belum kita udah bikin, bisa juga dia ngebeli. Tapi minimal ide yang kita tawarin, ternyata ada yang respon. Kan gitu kan? Ada yang respon ide yang kita tawarin. Nah, jadi kalau menurut saya bikin produk berbasis lokal itu oke banget, karena sekarang lagi tune in banget, nilai jualnya lagi oke, apalagi ditawarin ke NGO internasional ya, berbasis potensi lokal daerah, produk yang kita create. Nah, itu akan keren banget. Tapi tentunya ada sentuhan teknologi dikit di situ supaya yang kita bikin bukan istilahnya bukan standar-standar sekali ya. Misalnya contoh kayak keripik pisang, bikin keripik pisang doang, tapi ada sentuhan teknologi apa yang kita bisa input atau inject di situ. Seperti itu. Jadi gitu mungkin Bu Uni Eka ya. Jadi nggak usah takut sama produk lokal, sama produk-produk apa tadi impor ya. Yang berbasis lokal. Yang berbasis lokal itu keren banget, ide keren banget. Tinggal gimana kita modifikasi itu, kita improve supaya jadi produk kompetitif yang memang bernilai jual. Itu aja sih sementara. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita sudah sampai di akhir acara kita. Karena waktu juga ya sebenarnya banyak sekali yang akan yang masih ingin kita bahas, kemudian masih ingin kita lebih jelaskan, tapi karena waktu kita harus mengakhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas masukan sumbang saran dari Bapak Ibu semua, kemudian juga kepada seluruh narasumber kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga kita doakan bersama-sama agar Inagrisbistek ya, Inkubator Agribisnis Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas ini bisa berdiri dengan kokoh dan juga memberi sumbangsih kepada alumni, kemudian kepada sekitarnya, UNAN, dan juga tentu kepada daerah Sumatera Barat dan juga yang lebih luas lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan pekerjaan kita belum berhenti sampai di sini, Bapak Ibu. Kami masih sangat membutuhkan bimbingan dan juga support dari berbagai pihak. Terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dekan. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrizal. Pak Prof. Helmi, Prof. Pak Deva, terima kasih Pak Deva. Bapak Ibu, kawan-kawan Uda Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pak Jri, terima kasih Pak Jri. Sama-sama Pak. Narasumber kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Prof. Zepin. Oke Prof, sambil jalan saya mohon maaf Prof. Terima kasih Zepin. Terima kasih Om Zepin. Pak, tolong ke pihak kumbuah karena cari. Hati-hati. Yo, sehat. Banyak makan sayur, pucuk ke pucuk, boleh mudu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.